Baik, selamat berjumpa kembali dalam kuliah kita Kapitas Lekta Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan bicara tentang system thinking atau cara berpikir sistem. Pada pertemuan yang sekarang, kita akan bicara tentang submodul sistem atau memahami sistem. Apa itu sistem? Sehingga lebih mudah nanti memahami bagian-bagian berikutnya. Baik, kita mulai dengan gambar yang sederhana ini. Seekor gajah dan ada 6 orang yang sebelumnya belum pernah tahu gajah itu seperti apa. Maaf, katakanlah semua 6 orang ini adalah tunanetra. Dan sekali lagi mereka belum pernah tahu gajah seperti apa. Lalu mereka diizinkan untuk meraba bagian-bagian tertentu dari gajah ini. Katakanlah, orang pertama memegang telinga gajah, kuping gajah. Karena lebar sekali, ya. Lalu berpikiran, wah, ini gajah ini ternyata sebuah binatang tapi bentuknya mirip permadani. Kenapa begitu? Karena dia hanya megang kuping gajah saja. Nah, lalu yang kedua, pegang belalainya saja. Ya, mulailah berpikiran dia. Ini mirip seperti ular. Jadi gajah itu adalah seperti ular. Yang ketiga, pegang gadingnya, gading gajah. Dari besar, ujungnya lancip, agak runcing barangkali ya. Nah, mulailah dia mengasosiasikan itu dengan tombak. Berarti gajah itu ada tombaknya, atau binatang yang menyerupai tombak. Ya. Yang berikutnya, meraba kakinya saja yang besar, bulat, kasar barangkali, ya, kokoh. Nah, kemudian mulailah dia berasosiasi dengan pohon. Berarti gajah itu seekor binatang yang mirip pohon, ya. Lalu ada yang meraba perutnya, badannya, ya. Ini satu permukaan kasar, tegak, besar sekali. Mulailah dia mengasosiasikan ini tembok ini rasanya. Jadi gajah itu seperti tembok. Terakhir ada yang memegang ekornya. Ekornya yang menggelantung barangkali ya. Nah, kemudian dia berpikir, wah, ternyata gajah itu mirip tali katanya. Ya. Baik. Intinya begini. 6 orang ini memiliki persepsi yang salah terhadap gajah. Mengapa? Karena setiap orang dari 6 orang ini hanya memahami gajah, memiliki informasi tentang gajah secara parsial, tidak lengkap. Jadilah pemahamannya salah. Diasosiasikan dengan permadani, ular, tombak, pohon atau batang pohon, tembok, atau bahkan tali. Ya, nah itu saya kira pembelajaran pertama ya. Mari kita lihat yang kedua. Ada sebuah taman bentuknya seperti ini, yang besar sehingga kalau kita masuk ada di tengah, kita nggak bisa melihat kemana-mana karena katakanlah tinggi si tanaman ini yang membentuk pola seperti ini di taman itu katakanlah tingginya 2 meter sehingga pada umumnya orang tidak bisa melihat. Dia hanya bisa melihat seperti dinding di sekelilingnya, dinding pohon di sekelilingnya, ya. Nah, katakanlah seseorang diantarkan sampai ke tengah lalu diminta silahkan cari sendiri jalan keluar, ya. Saya kira kalaupun akhirnya ditemukan jalan keluarnya, mungkin semata-mata kebetulan. Atau paling tidak perlu perjuangan yang cukup panjang, ya. Mencoba-coba dulu, ya. Salah berkali-kali, baru akhirnya menemukan jalan keluar. Ya. Pertanyaannya mengapa demikian, ya. Karena gambar yang sedang kita lihat, foto ini ada dari posisi atas. Posisi atas kita bisa melihat semuanya. Sehingga kita bisa berpikiran. Kalau ini sebuah sistemnya kelihatan semua. Kelihatan ini jalan keluar ada di mana. Tinggal ditelusuri aja.
jalurnya kemana yang sampai ke tengah tempat kita berada. Itulah jalan untuk keluar, ya. Tapi ketika kita ada di dalam, view kita hanya parsial. Apa yang bisa kita lihat di posisi kita saja, tidak bisa melihat yang lainnya, apalagi ke atas begini, posisi atas. Nah, ini saya kira ya pembelajaran kedua mirip gajah tadi. Ketika kita punya informasi yang tidak lengkap, maka akan lebih sulit kita menyelesaikan sistem. Atau lebih parah lagi, kita salah memahami sistem. Ya, hal yang sama, mirip, ada kemacetan. Seringkali kita ketika di tengah kemacetan bingung, ini sebetulnya apa penyebabnya. Yang kita lihat hanya mobil di sekeliling kita, semuanya juga mengalami kemacetan. Ya, ini akan berbeda kalau kita bisa melihat agak tinggi seperti ini. Oh, ternyata ini macet tuh karena ada pertemuan di tengah. Ya, tapi ini juga belum menyelesaikan masalah secara utuh. Ya. Lalu seandainya kita bisa melihat dengan helikopter ke atas, akan lebih banyak lagi yang kita lihat. Ternyata macetnya luar biasa ini. Sampai kemana-mana, banyak sekali mobil yang terhenti. Ya. Dan tadinya yang dikira katakanlah, oh ini di gerbang tolnya ada sesuatu, ternyata tidak juga. Ya, karena macetnya setelah gerbang tol juga macet. Nah, jadi sampai di sini kita belum tahu tuh apa penyebab kemacetan. Belum tahu kalau kita anggap ini sebagai sistem, apa yang menyebabkan sistem ini tidak atau terganggu, dalam hal ini macet, ya. Ternyata kalau kita bisa terbang lebih atas lagi, di sini kelihatan nih ada 2 truk kontainer terguling. Nah, sehingga praktis semua mobil tidak bisa berjalan. Mobil yang mau membantu juga tidak bisa masuk ke lokasi, sulit masuk karena terhalang oleh kemacetan, ya. Nah, baik, saya kira dari sini kita, dari 3 kasus ini kita mulai dapat pemahaman, ya. Bukan definisi sistem dulu, kita belum sampai ke sana, tapi memahami sistem itu harus utuh, harus lengkap, atau harus holistik, keseluruhan, ya. Tidak bisa hanya mengandalkan informasi parsial seperti tadi gajah atau tadi taman tadi, ya, kita ada di tengah nggak bisa melihat keseluruhan, ya. Atau kemacetan tadi, itu berarti kita punya informasi parsial, tidak dapat memahami sistem lebih baik, lebih utuh, lebih lengkap. Nah, jadi pembelajaran pertama adalah ketika kita mau menyelesaikan persoalan, kita anggap itu sebagai sebuah sistem, maka kita harus berusaha untuk melihat seluas mungkin, ya, sampai kita bisa identifikasikan aspek-aspek apa saja di dalam sistem kita atau surrounding dari sistem kita yang mempunyai kontribusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Ya, dengan kita paham itu, maka menyelesaikan masalah menjadi lebih mudah, ya. Itu saya kira yang penting. Baik. Secara definisi, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen atau komponen sistem yang berhubungan atau terhubung satu sama lain atau berinteraksi satu sama lain, ya. Kemudian ada rule atau aturan yang berlaku di dalam sistem, ya. Itu akan membentuk perilaku sistem secara keseluruhan. Nah, jadi kalau di sini kita katakan sistem itu sesuatu kumpulan elemen, saling berinteraksi, ada aturannya. Bagaimana kita memahami masalah di dalam sistem kalau kita tidak bisa melihat seluruh elemen yang terkait dengan permasalahan itu, ya. Lalu system surrounded and influenced by its environment. Jadi sistem itu ada boundary biasanya, ya. Karena kalau kita tidak batasi, maka sebetulnya sistem itu bisa tidak ada batas, ya, unlimited.
ketika kita bicara sistem satu kampus seperti apa. Lalu kampus diperluas lagi jadi kota. Kota diperluas lagi jadi provinsi. Provinsi diperluas lagi jadi negara, lalu jadi global. Terus tata surya dan sebagainya, nggak ada ujungnya. Ya. Tapi juga jangan kita menerima begitu saja. Saya hanya bisa melihat ini. Ya seringkali atau kadang-kadang ketika tidak lengkap itu sudah jelas tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Seperti tadi kemacetan. Ya. Penyebab kemacetannya belum terlihat. Nah, ini kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya kecuali ya mobil-mobil sudah diurai saja. Silahkan kemana cari jalan sendiri. Tanpa kita memahami ini. Jadilah solusi yang kurang efektif ya. Nah, baik. Berkaitan dengan hal tersebut ya, ini definisi yang kedua. Jadi sistem itu biasanya setelah ketemu batasannya, lalu kita sepakati batasan. Sistemnya itu adalah ini batasannya. Nanti ada ini surrounding dari sistem, lingkungan sekitar sistem, environment. Nah, ini nanti kita lihat apakah sistem kita, problem yang kita hadapi ada di dalam boundary sistem itu saja. Oke, kalau begitu lebih simpel. Atau sistem dan surroundingnya, environmentnya yang mempengaruhi. Ya, seperti kalau kita memahami banjir di Jakarta, itu tidak bisa tanpa kita perluas sampai ke Bogor. Karena banjirnya katakanlah banjir kiriman dari Bogor. Jakarta panas, ya hujan besar di Bogor tiada henti, akhirnya banjirnya di Jakarta. Nah, itu saya kira pemahaman dari satu sisi tentang bahwa kita harus perluas. Tapi juga kita bisa melihat ini batasan di mana, lalu ada environment. Mungkin kita berhenti sampai environment yang mempengaruhi sistem, ya. Yang jauh dari itu dan kita yakin tidak berpengaruh, kita bisa abaikan, ya. Jadi ketika kita bicara banjir, mungkin kita tidak perlu memikirkan sampai planet Jupiter. Ya, karena jelas kontribusinya terhadap kemungkinan banjir itu sangat-sangat kecil, begitu ya. Baik. Lalu dari segi keilmuan itu ada yang disebut sistem teori, ya. Jadi ada bidang ilmu atau keilmuan teori sistem yang mempelajari hal-hal apapun terkait dengan pemodelan sistem, perilaku sistem, ya, dan sebagainya. Nah, saya kira ketika kita tertarik untuk meningkatkan knowledge kita tentang bagaimana memahami sistem, menyelesaikan masalah sistem, sedikit banyak kita harus belajar tentang sistem teori tersebut. Ya, ini Albert Einstein, ya, ilmuwan yang sangat dikenal. Kemudian beliau pernah menstate, ya, sebuah pernyataan, the significant problem we face today cannot be solved at the same level of thinking at which they were created. Ya, jadi artinya apa? Sistem, lingkungan, cara pikir kita terhadap sistem semuanya berubah, dinamik. Katakanlah walaupun sistemnya itu juga dulu dan sekarang, mungkin lingkungannya berubah. Atau sistemnya tetap, lingkungannya relatif tetap, tapi knowledge kita sebagai orang yang melihat sistem itu berubah. Ya, oleh karena itu cara pandang sistem itu bisa berubah, atau dengan kata lain tidak persis sama kita melihat sistem seperti sistem itu di-create, ya, atau dikembangkan. Baik, di sisi lain ada seseorang ahli yang namanya J. Wright Forrester. Ya, beliau yang dikenal orang yang pertama kali memikirkan, mengusulkan sesuatu yang diistilahkan mental model. Apa itu mental model? Ya, nah ini dulu kita pelajari dulu atau pahami dulu, ya, bahwa sesuatu yang kita lihat ini, ya, itu ada cara pandang tertentu.
ya yang dijelaskan oleh Forrester ini. Jadi beliau mengatakan citra dunia di sekitar kita yang kita bawa di kepala kita. Jadi kita melihat sesuatu di lingkungan, lalu kita masukkan ke kepala kita. Itu sebetulnya ketika kita berpikir itu hanya sebuah model menurut beliau. Yang pada akhirnya disebut mental model itu. Tak seorang pun di kepalanya yang membayangkan seluruh dunia, pemerintah atau negara. Terlalu luas. Jadi ketika seseorang melihat sesuatu, sebetulnya yang dipikirkan itu hanya sesuatu yang terlihat. Atau di-expand di kepalanya dengan sesuatu yang pernah dia ketahui surrounding dari sesuatu yang kita lihat. Lalu dia memilih konsep dan hubungan di antara mereka. Jadi yang dilihat itu dipahami. Misalnya tadi, melihat kemacetan atau melihat tabrakan. Terjadi tabrakannya tidak terlihat, tapi setelah tabrakan dia melihat. Lalu mulailah mereka-reka di kepala kita itu. Kemungkinan ini ada dua mobil yang jalan kencang, satu di sini, satu di sini. Harusnya jalurnya berbeda. Berarti yang satu entah mabuk, entah apa, melamun, ya. Kemudian akhirnya pindah jalur, lalu bertabrakan. Kalau melihat bentuk tabrakannya gimana, yang satu berusaha menghindar, sehingga yang kena adalah pintunya. Nah, ini sebetulnya kita tidak melihat kejadiannya. Tapi kita mencoba memahami apa yang terjadi dengan memodelkan sistem. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi ini modelnya tuh dua mobil, ini berjalan dan seterusnya ya. Nah, inilah yang sering kita bangun di kepala kita dalam memahami sesuatu. Itulah yang disebut mental model ya. Jadi di dalam kita mengerjakan apapun ya, memahami apapun. Jadi ketika kita memahami itu, menurut Forrester tadi, sebetulnya kita tuh membangun mental model di kepala kita. Secara definisi, mental model adalah penjelasan proses berpikir seseorang tentang bagaimana sesuatu bekerja di dunia nyata. Nah, jadi kalau kita bahasanya kan begini, saya tuh lagi mikir gitu. Mikir apa? Ya ini untuk memahami kejadian ini, tabrakan tadi. Nah, itu bahasa awam kita ya, mikir, memahami, lalu menerangkan. Sebetulnya kita bisa menerangkan itu karena kita sudah membangun model tadi di kepala kita. Ya. Nah, lalu kita bereksperimen tadi. Ini harusnya pasti begini, ini gini dugaannya dan seterusnya. That's a mental model. Ya. Nah, ini contoh sederhana nih ya. Mental model yang sederhana hampir kita lakukan tiap hari begitu ya. Kemudian hampir kita lakukan tiap hari, kemudian ada mekanisme untuk memahaminya tanpa kita sadari ya. Jadi dalam hal ini mental model, saya akan menjelaskan bagaimana mental model ketika kita mengisi air ke gelas ya. Kita punya gelas kosong ya. Fenomena yang terjadi sebetulnya gelas kosong, ada air dari keran kita isi perlahan-lahan terus sampai tidak melebihi permukaan gelas ya airnya, sehingga tidak tumpah begitu. Nah, bagaimana mental modelnya? Salah satu bentuk mental model yang mungkin adalah seperti ini ya. Ada berapa? 5 tahap ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa yang terjadi atau menjelaskan mental modelnya bagaimana? Pertama, kita akan men-set. Ini saya ingin mengisi gelas ini sampai katakanlah kurang lebih 3/4-nya. Ya, tapi tidak ini, hanya dikira-kira saja, perkiraan gitu ya. Tidak sampai bawa spidol di garis, itu tidak ya. Jadi kita sudah punya ini nih target. Kemudian kita lihat gap-nya. Gap itu apa? Artinya ini permukaan yang kita harapkan segini.
Lalu sekarang masih kosong, berarti ini ada gap. Ini segini, faktualnya yang kita harapkan segini, ya. Nah, gapnya itu antara kosong dengan yang diinginkan, ya. Lalu yang ketiga, kita buka keran, ya. Keran dibuka, air mengalir ke dalam gelas. Lalu mata kita akan memonitor apakah gap tadi sudah ini tercapai tidak. Artinya ini kan naik perlahan-lahan tuh. Ya, apakah sudah mencapai ketinggian yang kita harapkan di 3/4 ini. Ya. Ketika belum, kita akan biarkan ini terbuka. Ngisi lagi airnya terus seperti ini. Sampai akhirnya ini sudah mencapai yang diinginkan, kita akan segera menutup posisi keran itu. Jadi itulah mental model ya. Seperti tadi tabrakan tadi. Jadi ini tidak harus digambarkan. Ini karena saya mau menerangkan, saya gambarkan ya. Jadi banyak kejadian cara kita bekerja, cara kita menjelaskan sesuatu, memahami sesuatu tuh otak kita sebetulnya membangun model seperti ini. Sekali lagi tidak harus digambarkan. Tapi artinya tanpa kita sadari otak kita tuh melakukan hal seperti ini. Ini saya ingin segini, saya isi air, kemudian oh masih kurang, isi lagi, terus biarkan, terus dilihat, sampai suatu saat saya tutup. Itulah mental model untuk menyelesaikan persoalan apapun. Ya, baik, jadi kesimpulan pertama untuk bagian pertama ini adalah sistem harus dipandang secara holistik, termasuk lingkungan yang mempengaruhi sistem tersebut ya. Kalau tidak kasusnya seperti kemacetan, seperti tadi mempersepsikan gajah dan sebagainya ya. Yang kedua, manusia ketika berpikir, memahami sesuatu, merencanakan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa disadari sebetulnya membangun model di dalam pikirannya. Itu yang disebut sebagai mental model. Terima kasih atas perhatiannya.